Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 14 dengan saya Fauziah Utami dengan NIM 41014220008 dan rekan saya Rekian Ananta Vera dengan NIM 41014222037. Di sini kami akan menjelaskan tentang soal dan penyelesaian analisis dan konteks pada capaian pembelajaran fase D dan fase F+. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai soal dan penyelesaian tentang capaian pembelajaran fase D yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Fauziah Utami. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas soal pada capaian pembelajaran fase D. Salah satu contoh soalnya sebagai berikut. Dendi merupakan salah satu wira swasta di bidang otomotif, terutama moge. Tentu teman-teman semua sudah tidak asing bukan dengan istilah moge? Moge merupakan singkatan dari motor gede. Umumnya diartikan sebagai motor dengan dimensi dan kapasitas mesin yang besar. Biasanya kapasitas mesinnya berada di atas 600 cc. Pada suatu hari, Dendi memutuskan untuk membeli sebuah motor R6. Motor tersebut merupakan keluaran dari perusahaan Yamaha dengan kapasitas mesin yaitu 600 cc. Motor tersebut merupakan motor keluaran tahun 2008 dan memiliki harga 85 juta rupiah. Setelah itu, Dendi melakukan reparasi agar bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Reparasi tersebut meliputi perbaikan mesin dan ganti oli, serta memperbaiki beberapa bagian yang sudah hilang atau rusak. Reparasi tersebut menghabiskan biaya 5 juta rupiah. Setelah reparasi selesai, Dendi ingin menjual kembali motor tersebut melalui platform XLO dengan keuntungan yang diinginkan 20% termasuk untuk menutupi biaya reparasi. Maka, harga jual motor tersebut adalah berikut adalah penyelesaian dari soal tersebut. Diketahui dalam soal yang pertama, harga beli motor tersebut adalah 85 juta rupiah. Yang kedua, untuk biaya reparasinya adalah 5 juta rupiah. Dan yang ketiga, keuntungan dari penjualan kembali yang diinginkan oleh Dendi yaitu sebesar 20%. Lalu ditanyakan, harga jual motor tersebut dengan keuntungan yang diinginkan adalah? Dijawab, pertama, kita akan mencari berapa biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan terdiri atas harga beli dan biaya reparasi, sehingga dapat dinyatakan biaya sama dengan harga beli ditambah biaya reparasi, sama dengan 85 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah, sama dengan 90 juta rupiah. Sehingga kita dapat menemukan biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 90 juta rupiah. Setelah itu, kita akan mencari harga jual dari motor tersebut. Harga jual ini harus sesuai dengan keinginan Dendi, yaitu memiliki keuntungan 20%, sehingga dapat kita nyatakan untuk harga jual merupakan hasil dari persentase biaya ditambah persentase keuntungan, yaitu 100% ditambah 20% sama dengan 120%. Selanjutnya, kita akan mencari harga jual dari motor tersebut. Sebelumnya, kita sudah menemukan persentase harga jualnya, yaitu 120%. Maka, untuk menentukan harga jual, dapat kita nyatakan menggunakan rumus sebagai berikut.
Harga jual sama dengan persen harga jual per persen biaya dikali biaya. Sama dengan 120% per 100% dikali 90 juta rupiah. Sama dengan 6/5 dikali 90 juta rupiah. Sama dengan 108 juta rupiah. Jadi, harga jual motor tersebut dengan keuntungan yang diinginkan dan di 20% adalah 108 juta rupiah. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan? Selanjutnya, kita akan membahas soal pada capaian pembelajaran fase F+. Soal dan penyelesaiannya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Reken. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai soal dan penyelesaian pada capaian pembelajaran fase F+. Sebelum itu, apakah kalian tahu hewan ini? Ya, hewan tersebut adalah kumbang kotoran. Apakah kalian sadar kalau kumbang kotoran merupakan bentuk nyata dari transformasi geometri? Jalannya kumbang kotoran inilah yang merupakan bentuk nyata dari transformasi geometri, yaitu translasi. Berikut adalah salah satu contoh soal transformasi geometri, yaitu translasi. Kumbang kotoran adalah salah satu hewan yang sering mengumpulkan kotoran-kotoran dari hewan lain. Kumbang kotoran melakukan hal tersebut dikarenakan kebutuhan dari hewan itu sendiri, serta sebagai sarana perkembangbiakan telur dari kumbang kotoran betina. Kumbang itu mempunyai kebiasaan menggulung bola kotoran dalam garis lurus dengan kepala mengarah ke tanah. Garis lurus ini membantu memastikan mereka bisa menjauhi kumbang lain yang berniat merebut dan mencuri bola kotoran itu. Kebiasaan dari kumbang kotoran tersebut merupakan salah satu bentuk transformasi geometri, yaitu translasi. Apabila digambar menggunakan grafik, akan menjadi seperti ini. Misalkan, titik P 6,4 adalah titik awal kotoran berada sebelum digelindingkan oleh kumbang kotoran, maka berapakah bayangan titik P apabila ditranslasikan oleh titik 13,4? Penyelesaiannya yaitu diketahui titik P 6,4, kemudian titik translasinya yaitu 13,4, kemudian ditanya, berapakah bayangan titik P apabila ditranslasikan oleh titik 13,4? Untuk menghitung bayangan titik P, kita bisa menggunakan rumus translasi, yaitu matriks X aksen, Y aksen, sama dengan matriks X ditambah A, Y ditambah B. Kita masukkan nilai X, Y, dan AB ke dalam rumus. Matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 6 ditambah 13, di mana 6 sebagai X dan 13 sebagai A. 4 ditambah 4, di mana 4 sebagai Y dan 4 sebagai B. Matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 6 ditambah 13, yaitu 19, dan 4 ditambah 4, yaitu 8. Maka, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 19, 8. Matriks X aksen dan Y aksen di sini adalah P aksen, yang dimana P aksen adalah bayangan dari titik P yang ditranslasikan oleh suatu titik. Jadi, bayangan titik P apabila ditranslasikan oleh titik 13,4 adalah 19,8. Gimana nih teman-teman penjelasan dua soal tadi? Mudah dipahami kan? Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Dan jangan lupa melatih diri dengan mengerjakan berbagai macam soal ya. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.